Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga memiliki tagline, channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kalau gadget ini, maksud saya kalau gadget Anda mendapatkan video dari Suyanto.id, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan berbicara pada episode 3 mengenai statistik pemula yang termasuk di dalamnya temanya adalah statistik deskriptif dan akan dielaborasi oleh narasumber kita, Bapak Profesor Ali Sauha PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Yanto? Alhamdulillah, baik setelah banyak makan daging kurban. Nah, Pak Ali, ini gimana ini? Hati-hati. Jadi kuliah kita adalah untuk para novice, para pemula yang belajar statistik dan kita tanya pada guru kita saat sekarang ini. Gimana Pak Ali? Statistik deskriptif itu seperti apa sosoknya? Pak Ali? Ya Pak Yanto, jadi ini sambungan dari episode sebelumnya. Sekarang ini episode ketiga. Episode sebelumnya, episode kedua kita sudah membahas mengenai pengelompokan statistik yang kemudian bedanya apa antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kemudian kita juga sudah menyebut statistik deskriptif itu apa saja. Sekarang mengelaborasi dari tiga macam statistik deskriptif itu, kita elaborasi yang pertama. Yang pertama adalah yang biasa disebut dengan measures of central tendency. Ya. Saya menerjemahkan measures itu ukuran atau indikator. Indikator Tendensi central sentral. tendency itu karakteristik dari kelompok. Ya, karakteristik itu bisa saja kompetensi. Jadi kalau misalnya ada mata pelajaran bahasa Inggris, itu berarti kecenderungan kemampuan bahasa Inggris di kelas. Ya, ya apa Nah, saja lah. Misalnya apa saja? apa saja. Misal kita ukur motivasinya itu juga bisa. Betul, ya. Ya, Bahkan usia, Pak Yanto, itu juga ya. karakteristik. Ya. Kalau Atau persepsi mereka itu juga karakteristik. tapi kalau jenis kelamin enggak saya kira ya. Karena Jenis kelamin itu di rata-rata nggak bisa. ya, ya. Rata-rata laki-laki, oh ya Karena tidak ya, bisa ya. mengatakan rata-rata laki-laki. Ya, karena itu data nominal yang nanti akan bicara Data kebenaran. nominal, iya. Jadi Ya terus Pak Ali. itu Pak Yanto. Jadi Ya, untuk itu, untuk mengelaborasi itu, sambil mengingatkan apa yang sudah dibahas pada episode sebelumnya, saya perkenankanlah saya untuk menayangkan apa ya, sekedarnya gitu, ya, ya, ini share screen ya Pak Yanto. oke. Ini akan ditayangkan kurikulum untuk pembahasan kita, kurikulum singkat tapi merdeka ini. Iya, ini Pak Yanto. Ya, Ya, saya menyebutnya ukuran atau indikator kecenderungan kelompok. Jadi misalnya kalau disebut-sebut seperti yang ya tadi kita bahas, untuk mudahnya aja ngambil salah satu karakteristik kelompok ya. hmm. Ya, karena saya kira semua orang apa tahu tentang bahasa, maka kemampuan berbahasa. Ya, Ya, oke. kemampuan berbahasa satu kelompok itu seperti apa? Ya, itu yang kemudian di disebut dengan measures of central tendency atau ukuran kecenderungan kelompok. Mhm. Uh, ada tiga macam indikator, yaitu rata, median, dan modus. Ya, ini Oke. jadi kata dan itu bisa atau ya, jadi artinya bisa ketiganya bisa ketiganya diperoleh indikator kecenderungan karakteristik kelompok itu bisa juga salah satu. Jadi kalau boleh saya
mengatakan bahwa kita fokus dulu pada rata, itu menunjukkan karakteristik kelompok ya. Jadi Ya. kemudian nanti kita bahas lagi mengenai bagaimana dengan median, bandingannya antara median, rata, dan modus. Kira-kira yang banyak berguna itu apa? Ya, Mhm. jadi begitu Pak Yanto. Oke. Kalau boleh saya mengatakan bahwa di antara tiga itu, kenapa yang paling banyak digunakan adalah rata. Jadi sekali lagi rata itu menunjukkan karakteristik kelompok dilihat dari kalau misalnya katakanlah ini tentang apa ya kemampuan berbahasa itu berdasarkan tes ya, Hmm. berdasarkan tes kemudian setiap individu itu jawaban terhadap tes itu diskor, dari skor itu kemudian bisa dihasilkan tiga karakteristik tadi, apa tiga indikator tadi. Mhm. Jadi Ya. karakteristiknya satu ya tentang kemampuan berbahasa. Hmm. Tapi kemudian bisa dihitung reratanya seperti apa, kemudian medianya seperti apa, modusnya seperti apa, gitu Pak Yanto. Jadi kalau Ya. dibanding-bandingkan, mana yang kira-kira betul-betul menunjukkan, maka kemudian kita bisa memilih salah satu di antara tiga itu. Ya, tergantung Gitu Pak juga. Yanto. Kalau boleh, kalau kalau boleh saya teruskan mungkin. Hmm. Ya, tapi kok Jadi ya rata-rata Pak Yanto. saja tidak cukup ya, kita melihat indikator yang lain. Karena rata itu bisa memberikan gambaran yang kasar pada kita mengenai karakteristik sesuatu. Misalkan saja pendapatan per kapita. Oke, di suatu negara kalau pendapatan per kapitanya itu tinggi, itu berarti negaranya rakyatnya kaya, tapi tidak mencerminkan pemerataan karena akibat dari apa yang modusnya mungkin beda. Modusnya yang terjadi banyak yang miskin, tapi yang kaya itu hanya segelintir saja. Maksud saya itu, Pak. Ya Pak Yanto. Tapi itu kita bahas episode selanjutnya Pak Yanto tentang Ya, bagaimana apa gambaran rata itu bisa dipengaruhi oleh ukuran lain ya. Jadi ukuran oke. lain yang tadi disebut Pak Yanto itu ukuran tentang homogenitas atau heterogenitas kelompok itu. Tapi itu Oke. kita bahas nanti aja. Sekarang Ya. kita bahas bandingan dari tiga ukuran tadi. Sama-sama ukuran menunjukkan kecenderungan kelompok begitu Pak Yanto. Jadi antara Oke. rata, kemudian median, dan modus. Jadi kalau rata itu jelas dihitung ya kalau tadi saya menyebut katakanlah kita punya skor dari tes kemampuan berbahasa maka dihitung dengan apa menjumlahkan Mhm. menjumlahkan semua skor semua individu yang diperoleh individu kemudian dibagi jumlah individu. Simulasi. Jadi melibatkan semua skor individu Pak Yanto. Oke. Sedangkan kalau median tidak. Median itu hanya diambil tengahnya saja. Mhm. Jadi tidak tidak menggunakan semua skor, Mhm. tapi hanya skor yang di tengah. Ya. Apa maksudnya di tengah? Di tengah itu artinya kalau ada skor yang disebut median, maka di atas skor median itu ada sejumlah 50% individu dalam kelompok itu. Di bawah skor itu juga ada 50%. Jadi artinya tidak sama dengan rata. Median ini dihitungnya hanya melihat di tengah saja. Nah, nanti bisa apa kita bahas kan kalau itu seperti itu apa pengaruhnya gitu. Tapi Ya, Pak kemudian Ali. yang ketiga aku dulu Pak Yanto, yang ketiga itu adalah modus Mhm. atau dalam bahasa Inggrisnya mode. Mood. Mode itu adalah skor yang paling banyak diperoleh oleh individu. Ya, yang paling banyak sehingga tidak juga menggunakan skor-skor yang lain yang tidak menjadi modusnya. Nah, itu. Itu perbedaan tiga itu Pak Yanto. Nah, itu yang saya maksud tentang pendapatan per kapita tadi, Pak Ali. Dilihat dari Oh modus. ya oke. Nah, dilihat dari modusnya kan
pendapatan per kapita suatu negara itu bisa dilihat. Ini sebetulnya ada pemerataan enggak atau kekayaan itu Ya, hanya berdistribusi kepada orang tertentu saja. Nah, paling saya bertanya, itu kalau apa median itu kan 50% atas bawah. Itu kalau ditaruh seperti apa namanya? Kuantil, kuartil itu ada nggak istilahnya itu? Yang 50% itu apa? Nggak ada ya? Eh, ya, ini nanti perlu dibahas secara terpisah. Jadi kalau nanti kemudian kita bahas mengenai kombinasi antara hmm, rata dengan standar deviasi, hmm. ya rata dengan standar deviasi, maka kemudian itu akan bisa menghasilkan kuartil-kuartil tadi. Jadi Ya, misalnya ya. yang paling paling dikenal misalnya kalau apa dalam kaitannya dengan jurnal ya Hmm. ada Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, Ya, itu quarter ya kan quarter itu artinya 4 25%. Jadi 20 25, persen 20% teratas, 24, kemudian kalau 25. Q2 itu 50% teratas, kalau Q3 itu 75% ke atas, Hmm. kalau Q4 itu ya apa ya 25. apa 25% yang di bawah gitu Pak Yanto. Lah itu bisa diukur, bisa dihitung dengan mengkombinasikan indikator yang nanti akan kita bahas tentang homogenitas dan heterogenitas yang sangat terkenal dengan istilah standar deviasi, Pak Yanto. Ya, ya, ya. Oke. Terus yang tiga keluarga tadi, tiga rumpun keluarga tadi, apa itu? Untuk apa itu sebetulnya? Oh, Ya sebetulnya kalau kalau lihat kecenderungan ini sebetulnya tadi kita melihat fokusnya itu pada bagaimana kita tahu kelompok itu bagus atau tidak bagus, apalagi kalau dibandingkan dengan kelompok lain ya. hmm. Ya, Kita dalam episode ini belum bisa membahas mengenai quartile-quartile tadi Pak Yanto. Tapi oke. nanti akan kita bahas ya. Kalau Ya, kita ya, sudah ya. membahas tentang standar deviasi, mungkin kita bisa bahas itu. Tapi boleh saya teruskan, kenapa kita perlu membandingkan tiga indikator kecenderungan kelompok, kecenderungan karakteristik kelompok, kita bandingkan yang tadi kan saya sebut min itu rata itu melibatkan semua individu, skor Hmm. individu. Ya, Median, mode tidak. Median itu hanya menunjukkan kira-kira eh, apa di tengah itu yang memilahkan kelompok itu menjadi 50% di atas dan 50% di bawah itu. Jadi ini sementara akan bisa mengatakan kalau skor seseorang itu ada di tengah, hmm. yaitu sama dengan skornya median, maka dia merasa ya dia sudah cukup bagus karena lebih bagus dari 50% di bawah. Ya. Tapi dia masih belum merasa cukup karena di atasnya masih ada 50% dan seterusnya. Hmm. Tapi ini nanti akan bisa dipilah-pilah kalau kemudian kita bisa dielaborasi kalau kita sudah bicara mengenai standar deviasi. Hmm. Sedangkan yang mode, ya modus, itu hanya menunjukkan yang kira-kira paling banyak itu yang paling tinggi, skor yang paling tinggi ya. Skor yang paling bukan paling tinggi, skor yang paling banyak diperoleh oleh individu dalam kelompok. Ya, saya kira Kalau tiga itu dibanding Pak Yanto, yang paling sensitif, yang paling bisa memberikan gambaran mengenai adanya perubahan. Jadi misalnya kalau guru mengajar, Pak Yanto, hmm. guru mengajar, itu kemudian dia akan melihat adanya perubahan tidak kan gitu. Ya. Jadi kalau dari segi kemampuan berbahasa tadi, kalau misalnya dia bandingkan antara sebelum dia mengajar dengan setelah mengajar, maka perubahan itu akan dilihatnya pada rata. Hmm. Ada jelas pada rata akan berubah. Hmm. Karena Ya. perubahan skor itu akan terlihat pada perubahan skor rata. Hmm. Tetapi kalau median dengan modus itu bisa saja tidak berubah. Hmm. Ya, yang mediannya ada di tengah karena perubahan itu tidak ada di tengah tapi di atas dan di bawah, maka kemudian medianya bisa saja tidak berubah.
Ya. Ya. Demikian juga modus. Yang paling banyak modus itu tadi yang paling banyak diperoleh ya. Jadi bisa juga modusnya sama antara skor sebelum diajar dengan skor setelah diajar. Jadi kalau yang dalam kaitannya dengan penelitian, karena penelitian itu memang betul-betul ingin melihat adanya perubahan. Kalau guru juga ingin tahu apakah dia berhasil atau tidak, maka dia harus mengandalkan rata. Ya. Apakah kemudian ada perubahan atau tidak. Jadi misalnya yang katakanlah skor rata sebelum diajar, sebelum ada pembelajaran itu rendah. Tapi rendahnya itu karena adanya peserta didik yang memang skornya sangat rendah. Tapi setelah kemudian diberi perlakuan khusus, mungkin fokusnya pada peserta didik yang paling rendah tadi, yang paling rendah tadi menjadi lebih bagus, maka akan mempengaruhi Ya. rata keseluruhan, gitu Pak Yanto. Jadi yang dianggap paling paling berpengaruh ya, paling 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 menunjukkan ya, paling jelas menunjukkan adanya perubahan itu rata, bukan Ya. median, bukan 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 median, bukan modus. Gitu Pak Yanto. Nah, itu kan apa ya? Itu masih tergantung kepada karakteristik datanya ya. Kalau misalkan saja datanya sangat normal, mode, median, min itu kan berimpit itu ya. Jadi Ya, sama harganya. Tapi bahkan bahkan itu iya teori. Pak Yanto. Ya. Iya. Bahkan kalau distribusinya normal, itu skor rata, skor median dengan skor modus itu sama. Di Ya. tengah-tengah sama. Itu teori itu di dunia nyata jarang terjadi kecuali ada fabrikasi. Iya. Ya, Tapi oke lah. teori kan biasa dipakai sebagai acuan, Pak Yanto. Ya, oke lah. Gitulah saudara. Statistik dasar. Anda ikuti terus, stay tune di suyanto.id. Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang statistik dasar. Nanti pada saatnya bisa statistik yang memusingkan juga ada pada saatnya nanti. Terima kasih Pak Ali atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.